para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Adi, dan kita dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, di buku saya halaman 134 di buku saya, hadis yang ke-23. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar, an-nabiyya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqu, jauhilah oleh kalian an-nara, neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sepotong biji kurma, separuh biji kurma. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, lahuma, yang milik Bukhari Muslim juga, anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu juga. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu. Ma minkum, tidak ada di antara kalian, min ahadin, seorang pun, illa, kecuali, wa sayukallimuhu rabbuhu, akan mengajak ia bicara siapa Tuhannya, Allah. Yang laisa, tidak ada, bainahu, antara dia, wa baina, yang laisa, tidak ada, bainahu, antara Allah Tuhannya, wa bainahu, dan antara orang tadi itu, turjuman, juru terjemah. Summa yanzuru, kemudian yang bersangkutan melihat, aimana minhu fala yara syai'an ila ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar wa tilqa'a wajhihi. Kemudian dia melihat ke arah kanan, tidak terlihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Dan kemudian dia melihat ke arah kiri, tiada terlihat kecuali api di depan mukanya. Bukan ke kiri, melihat ke arah depan sebenarnya. Dia melihat ke arah depan, yang ada adalah neraka di hadapannya. Fattaqu, maka takutlah kalian, an-naro, pada api neraka. Atau fattaqu, maka jauhilah an-nar, api neraka itu oleh kalian, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sepotong biji kurma.
Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati biji kurma, sepotong biji kurma, tidak punya duit, maka fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat thayyibah. Yang pertama, ini kiat dari Nabi. Ini kiat dari Nabi untuk supaya terhindar dari bahaya api neraka, yaitu dengan bersedekah. Dalam hadis ini dicontohkan walaupun hanya dengan sepotong biji kurma, separuh biji kurma. Artinya berapapun sedekah yang kita keluarkan, itu sedikit banyak berdampak kepada penyelamatan dari bahaya api neraka. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dalam satu riwayat yang cukup panjang, sedekah itu nanti dijelmakan oleh Allah menjadi tameng yang akan menamengi yang bersangkutan itu dari api neraka. Itu di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Sehingga orang ini insya Allah ya selamat dari bahaya api neraka. Seingat saya pernah baca satu riwayat atau satu penjelasan bahwa laki-laki itu kalau bukan karena sholat dan sedekah celaka. Laki-laki itu kalau bukan karena sholat dan sedekah celaka laki-laki. Kok bisa begitu? Iya, karena laki-laki itu tanggung jawabnya banyak. Itu kalau bukan karena sholat dan sedekah itu celaka. Sholat karena awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dihisab pertama kali dari seorang hamba itu adalah sholat. Sehingga dalam riwayat At-Tabarani kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres. Kalau sedekah kaitannya dengan menolong sesama. Kalau menolong sesama, maka kita akan ditolong oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim gitu kan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Nah, makanya kalau kita ini terutama kaum laki-laki sholatnya beres, sedekahnya beres, ya wis, insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Ibu-ibu apalagi lebih selamat lagi. Ibu-ibu kan masuk surganya lebih mudah daripada laki-laki. Perempuan itu asal 5 waktunya beres, puasa Ramadannya beres, dan bisa menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Yang terakhir yang agak berat mentaati suaminya, maka dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang dimaui oleh ibu. Nah, menariknya dalam hadis ini Nabi tahu bahwa tidak semua umatnya duitnya banyak gitu maksudnya. Ada sebagian mungkin yang nggak ada duit. Tapi Nabi menyatakan sedekah itu nggak harus dengan uang. Dalam hadis ini ya. Tapi bisa walaupun hanya dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ucapan yang baik yang dimaksud kalau dalam terminologi agama. Kalimat thayyibah itu seringkali la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Kalau tasbih itu apa istilahnya, saya lupa namanya. Wal baqiyatus sholihatu. Kalau wal baqiyatus sholihatu itu tasbih biasanya. Subhanallah itu tasbih, atau mau lengkap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menggabungkan antara wal baqiyatus sholihatu dan kalimat thayyibah. Itu kalau kita mau terjemahkan dari segi istilah kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Kalau wal baqiyatus sholihatu itu adalah subhanallah bihamdihi atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah atau tasbih lah, tasbih. Nah, sekarang pertanyaannya, la ilaha illallah itu kan sebagai bentuk sedekah juga. Pertanyaannya, nilai sedekah yang bisa dirasakan oleh orang lain dengan la ilaha illallah itu apa? Begini, orang itu kalau zikir
malaikat datang. Yang datang malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat datang, maka sekitarnya pun kena rahmat juga gitu loh. Itu nilai sedekahnya. Maka orang yang kuat zikirnya karena Allah, entah itu tasbih, tahmid, tahlil, maka itu akan menguatkan sekitarnya dengan rahmat. Kenapa? Karena mengundang datangnya malaikat rahmat. Sebagaimana kalau tempat itu ada maksiat yang kuat, maka kegelapan akan mengitari sekitarnya. Maka kalau ada kebaikan yang kuat, rahmat juga mengitari sekitarnya. Itu kalau mau kita terjemahkan cara terminologi istilah. Jadi secara istilah kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Tapi kalau yang kita maksud kalimat thayyibah adalah secara teks, berarti ucapan yang baik, maka ucapan yang baik itu tentu menyenangkan hati orang lain. Namanya apa? Idkhalus surur. Jadi idkhalus surur itu membahagiakan hati orang lain, itu merupakan bagian dari sedekah. Bisa dipahami gitu. Ya, kalau contoh misalnya kita berkata yang lembut kepada orang lain, berkata yang santun pada orang lain, menunjukkan kebaikan, memberikan nasihat yang baik pada orang lain, itu semua kan menyejukkan hati. Idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain, itu nilainya sedekah. Itu kalau mau kita terjemahkan sebagaimana teksnya, bukan secara istilah syar'inya. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Jadi Islam itu kalau bicara sedekah enggak ada alasan orang enggak sedekah, karena berkata yang baik pun itu merupakan sedekah. Bahkan kalau kita gunakan rumus yang Nabi sabdakan kullu ma'rufin sedekah, setiap yang baik adalah sedekah, maka berarti tidak hanya terbatas pada ucapan. Semua bentuk tindakan-tindakan kebaikan itu juga merupakan sedekah. Contoh gini, kita nggak bisa nyumbang banyak untuk pembangunan masjid, tapi kita bisa bantu tenaga. Ya tenaga itu. Kita nggak bisa bantu banyak, tapi kita punya saran, usulan yang insya Allah menjadi solusi. Itu juga bagian dari sedekah. Yang repot itu kan ada yang nanya ke saya, Ustadz, dari tadi Ustadz ngomong soal harta, kekuasaan, ilmu untuk berbagi dengan orang lain. Saya ini Ustadz, duit nggak banyak, sudah tua, lemah saya, tenaga nggak ada, kekuasaan apalagi tidak punya, ilmu juga saya nggak banyak Ustaz. Dengan apa saya bisa bermanfaat dalam hal sedekah untuk orang lain maksudnya? Maka saya jawab, ibu bisa berdoa. Bisa Ustaz. Itu berdoa itu. Doakan. Ada pembangunan masjid, doakan. Ada orang nuntut ilmu, doakan. Ada orang mau kerja, doakan. Pokoknya mendoakan baik orang lain itu bagian dari sedekah juga. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ada orang mendapatkan kebaikan karena doa kita, maka kita juga dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang kita doakan. Itu secara umum itu gitu. Allahu Akbar. Wa an Anasin, najitan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, la yarda, pastilah Allah itu ridha, anil abdi, dari seorang hamba, kulal aklata, dia ketika dia makan makanan, fayahmadahu, maka dia memuji Allah, alaiha, atas makanan itu, au yashraba, atau ketika dia minum asyarbata, minuman, fayahmadahu, maka dia memuji Allah alaiha, atas minuman itu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Allah itu ridho berarti Allah itu sewenang, Allah itu puas dengan seorang hamba yang ketika dia makan terus dia memuji Allah dengan makanan itu.
Dan ketika dia minum, dia memuji Allah dengan minuman itu. Maksudnya apa? Alhamdulillah. Makan bismillah, alhamdulillah. Minum bismillah, alhamdulillah. Malah kalau minum itu di satu riwayat ada nanti di kitab ini. Nabi kalau minum bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau makan bismillah terus makan sampai selesai baru alhamdulillah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa termasuk cara mudah menjadi walinya Allah itu mensyukuri makanan dan minuman. Jadi kalau kita diberi makanan dan minuman, kita makan minum, kita syukuri. Itu diantara cara termudah menjadi walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Menjadi kekasihnya Allah melalui jalur makanan itu banyak. Di antaranya tadi ini ya. Bismillah, hamdalah. Bismillah, hamdalah. Syukur. Kamanan sama sekali. Idzastahahu akala wa illa taraka. Nabi kalau kerso didahar. Kalau mboten kerso, kalau enggak berkenan, Nabi tidak mau makan. Jadi kalau mau beliau makan, kalau enggak mau beliau enggak makan. Itu aja. Waduh Ustaz, gimana kan kita kadang bertugas sebagai komentator makanan supaya ada perbaikan. Ya, yang penting jangan mencela itu aja. Tapi lebih kepada koreksi. Koreksi sama mencela itu beda. Makan mau apa ini? Mau. Nah, itu mencela enggak boleh. Tapi kalau sudah enak, mungkin akan lebih enak kalau ditambah. Nah, itu enggak apa-apa kalau itu. Enggak dimasaknya nek enggak makan cuma dinampung. Makanya kalau istri masak harus makan, Pak. Walaupun dikit harus makan. Cuman istri saya itu tahu kalau saya makannya enggak semangat, istri saya udah nebak enggak enak ya. Saya enggak ngomong enggak enak, cuman kalau semangat sama enggak semangat kan kelihatan. Ya kan Nabi kan gitu, kalau kerso ya dimakan kalau enggak ya. Tapi karena istri yang masak ya mau enggak mau harus makan walaupun dikit. Karena Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi makan bersama istrinya. Nabi itu pernah membatalkan puasa sunnahnya demi membatalkan membahagiakan istrinya untuk makan bersama. Jadi Siti Aisyah ditanya itu, pas Nabi rawuh di dalamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi lagi puasa. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, makanan kesukaan Anda sudah saya siapkan." Kata Nabi, mana akan aku makan. Walaupun hari ini aku puasa sebenarnya. Itu dalil, Pak, bahwa makan bersama istri itu pahalanya lebih besar daripada mempertahankan puasa sunnah. Itu dalil itu. Nabi itu kalau membahagiakan hati istri. Tapi jangan modus. Enggak pernah puasa sunnah. Saya enggak puasa sunnah. Sering diajak makan sama istri. Kalau bertamu pas pagi puasa, ada makan kita tuh bisa makan beliau. Secara umum ini rumus dasar secara umum ya. Ini rumus dasar secara umum. Kalau kita datang di rumah orang itu dalam rangka untuk walimah itu memang makan-makan, acaranya makan-makan. Maka sunnahnya dibatalkan puasa sunnahnya. Tapi kalau kita datang ke satu acara yang ada makannya, jadi acaranya bukan makan-makan, acaranya pengajian, cuman ada makannya. Nah itu boleh pilih, mempertahankan puasa sunnahnya atau milih makan. Nah jadi kalau milih makan ya monggo, kalau milih dibatalkan juga nggak apa-apa. Karena Nabi itu ketika mendatangi walimah, undangan makan-makan, itu Nabi marah kepada para sahabat yang nggak mau makan. Oh diundang untuk makan kok nggak mau makan, dimarahi sama Nabi itu. Nabi itu membatalkan puasanya. Tapi pernah Nabi bertamu, ketika Nabi datang istrinya mau nyiapin makanan, berarti kan bukan undangan makan-makan. Nabi cuma bertamu, terus tuan rumah istrinya mau nyiapin makanan, sama Nabi bilang nggak usah, saya sedang puasa. Saya nyiapin apa saya sedang puasa. Nah ini kan ceritanya jangan berdatang memang diundang untuk makan, ya sunnahnya makan. Terus masuk di antara cara mudah menjadi kekasih Allah
Itu kalau bisa makan bersama. Hadisnya riwayat Abu Ya'la, hadisnya sahih. Nabi bersabda, "Au kama qala, ahabbu ta'ami ilallahi kasratul aid." Makanan yang paling Allah cintai itu adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Tangan banyak itu maksudnya makan bareng. Itu pengertian aslinya makan bareng itu satu talam makan bersama itu loh. Jadi yang satu orang dimakan berdua, dua dimakan bertiga, bertiga dimakan berempat. Bahkan belakangan satu dimakan berdua, berdua dimakan berempat, berempat dimakan berdelapan. Nah itu makan bersama itu satu nampak itu. Itu ahabbu ta'am ilallahi kasratul aid. Itu hadisnya sahih. Atau kalau mau dikontekskan ke sekarang ya prasmanan, makan bareng-bareng, tapi bareng-bareng makan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk yang nggak mau makan sendiri, selalu ngajak orang untuk makan bersama. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan tidak boleh makan sendiri, boleh. Maksudnya itu ya sesekali itu atau sering-sering kali makan bersama. Itu kasratul aid. Jadi ini jalur menjadi kekasih Allah melalui jalur apa? Makan. Allah itu senang ridho. Allah itu senang ridho Allah itu. Maka jangan sampai kita ini tidak bersyukur dengan makanan kita. Tadi rumusnya, kalau mau makan, tidak mau udah gak usah komentar. Gak usah dipangan, gak usah pakai komentar. Makanan mau apa? Asin. Mau apa? Kecuali mereview dalam rangka untuk perbaikan. Itu seperti itu. Nah, kalau warung makanannya nggak enak terus gimana Ustaz? Ya cukup gak usah balik pun. Saya takoni wong enak nggak Mbak panganan pun Mbak? Jangan niat mencela ya, tapi niat memberikan informasi supaya nggak kecewa aja. Tergantung lidahnya sih Mbak. Lah ilaku gak pate cocok. Ngono ae, dasar iya gak pate cocok, mbon ngomong-ngomong. Ah, sudah gitu. Cukup ngomong itu seperti itu. Wa an Nabi Musa radhiyallahu an. Saya teruskan satu hadis lagi ya, karena saya nanti bab baru insyaallah. Wa an Abi Musa, diceritakan Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, atas setiap muslim itu ada sedekah yang wajib atau yang sepatutnya dilakukan. Qala, beliau bersabda, ara'aita illam yajid. Qala, Abu Musa berkata ini, atau sahabat berkata, bagaimana pendapat Anda jika dia tidak punya duit, kalau bahasa kita ya. Qala, orang Nabi bersabda, ya'malu biyadaihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Bekerja dengan kedua tangannya, kemudian dia memberikan manfaat kepada dirinya dan bersedekah dengan apa yang dia dapatkan dengan kerja dengan tangannya tadi itu. Ya kalau nggak punya duit ya usaha dulu lah. Kalau dapat nanti sebagian disedekahkan. Kalau nggak ada juga ya sedekah tenaga itu sendiri. Kalau Nabi bersabda, sahabat itu bertanya lagi, araita illam yastati, bagaimana kalau dia tidak mampu untuk berusaha? Kalau Nabi bersabda, yu'inu dal hajatil malhuf. Ya, bantu orang yang punya hajat. Jadi hendaklah yang membantu orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Sahabat tadi bertanya lagi, ara'aita illam yastati ala qala, kalau begitu juga enggak mampu bagaimana? Qala, Nabi bersabda, ya'muru bil ma'ruf awil khair, nyuruh kebaikan. Qala, Nabi bersabda, ara'aita illam yaf'al, kalau enggak bisa ngerjakan itu juga gimana? Qala, yumsik ani syarri fa innaha shadaqah. Ya, paling enggak jangan berbuat keburukan, maka itu sedekah. Itu muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Urutannya apa tadi? Kalau punya duit dengan duit. Kalau nggak punya duit kerja dulu, nanti duitnya disedekahkan sebagian di samping untuk dirinya sendiri. Kalau nggak bisa menghasilkan uang juga, ya sedekah dengan membantu orang lain dengan tenaganya.
dengan pemikirannya, dengan idenya, dengan apanya lah. Kalau nggak mampu juga, ya paling nggak ngajak orang dalam kebaikan. Kalau ngajak orang dalam kebaikan juga nggak bisa, mentok ini. Kalau bahasa kita mentok, jangan berbuat yang tidak baik. Tahan diri kita dari berbuat yang tidak baik itu juga sedekah. Menahan diri dari berbuat yang tidak baik itu juga merupakan sedekah. Nah, tadi doa itu betul. Doa itu bagian dari nolong tadi. Nolong itu bisa dengan doa. Kalau nggak bisa dengan tenaga ya dengan doa. Saya kira ini ya. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes malah boleh. Oh, cekap. Ibu cekap juga? Ada, Pak. Oh, nggih monggo Pak soal ngaji. Mengenai artinya apa? Satu pekerjaan dua niat, Pak. Satu pekerjaan dua niat. Yang misalnya puasa air mubin di hari Kamis dan puasa Kamisnya. Jadi niat kan ada air mubin dapat, Kamisnya dapat. Saya termasuk yang ikut pendapat bahwa satu amalan bisa dengan dua niat asalkan sefrekuensi. Itu saya termasuk yang sependapat. Jadi termasuk kalau jenengan puasa sunnah ayyamul bid plus niat puasa hari Kamis, itu boleh, tidak ada masalah. Dalilnya para ulama kembali pada hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Namun kalau Bapak niat satu, tidak ada masalah juga sebenarnya. Niat satu tidak ada masalah. Dan tetap dapat keutamaan puasa hari itu. Contoh gini. Ada hari Arafah. Hari Arafahnya jatuh pada hari Kamis. Saya niat puasa Arafah aja. Itu tidak usah khawatir, insya Allah diotomatiskan dapat puasa hari Kamis. Atau jenengan niat puasa hari Kamis pas bersamaan dengan tanggal pertengahan bulan, itu diotomatiskan sudah dapat dua pahala. Pahala puasa hari Kamis dan puasa pertengahan bulan. Ada kaidah, ini kaidah ya. Likulli waqtin ibadatun wa likulli ibadatin waqtun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan dan setiap ibadah ada waktunya. Nah, pada hari pertengahan bulan, pas hari Kamis juga, itu ada ibadah puasa hari Kamis dan puasa pertengahan bulan. Bapak comot salah satu niatnya, itu otomatis Bapak dapat nilai pahala yang satunya. Kenapa? Karena dikerjakan di waktu di mana di situ ada ibadah yang bisa dikerjakan. Sama dengan kalau jenengan sholat sunnah mutlak di waktu duha misalnya, itu dapat pahala sholat sunnah mutlak plus dapat pahala duha. Karena sholat itu dikerjakan di waktu duha. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih. Nggih. Tahiyatul masjid sama qabla salat sebelum Boleh subuh. ya, qabla sama tahiyatul masjid. Nggih. Bisa satu. Bagus. Sebenarnya tahiyatul masjid itu intinya masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, sholat sunnah itu bisa qobliyah, bisa tahiyatul masjid. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini tahiyatul masjid apa qobliyah subuh? Kalau harus pilih, niat qobliyah subuh aja. Niat qobliyah subuh itu karena dia muakkad ya. Pertanyaannya, boleh nggak digabung tahiyatul masjid plus qobliyah subuh? Urutannya niatnya yang lebih sunnah dulu, qobliyah subuh baru tahiyatul masjid. Niatnya dua boleh, tidak apa-apa. Jadi niat qobliyah subuh plus dalam hati ya tahiyatul masjid, boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena habis wudu plus syukur wudu sekalian borongan guys. Kalau mau double, tapi tetap tadi rumusnya jenengan niat qobliyah subuh bersamaan dengan masuk masjid, bersamaan setelah wudu, itu sudah diotomatiskan walaupun niatnya cuma satu qobliyah subuh, diotomatiskan dapat pahala qobliyah subuh
plus qobliyah tahiyatul masjid plus syukrul wudhu diotomatiskan karena kita sholatnya bersamaan dengan saat dimana kita dapat kesunahan sholat-sholat tersebut. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Tahiyatul masjid Bapak. Nggih, Pak. Tahiyatul masjid lupa pada waktu subuh itu kan azan. Nggih. Masjid. Nggih. Dan kita qobliyah subuh setelah azan ya. Nggih, nggih, betul. Kalau ini Pak sholat duha itu yang dianjurkan berapa rakaat? Sholat duha itu rakaatnya 2, 4, 6, 8. Ya, Nabi kalau nggak sholat tahajud tadi malamnya 12, duhanya 12. Kalau nggak tahajud tadi malamnya Nabi 12 duhanya. Seringnya Nabi itu 4, 6, 8. Seringnya itu 4, 6, 8. Nggih. Seringnya itu 4, 6, 8. Seringnya Nabi duha itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kalau sholat malam itu Nabi itu kalau yang dalil umumnya ya di dalam maupun di luar bulan Ramadan Nabi tidak kurang tidak lebih dari 11 kan gitu. Ada yang mengatakan itu dia tunggu dulu. Kan kalau di hadisnya kan gitu. Nabi itu di dalam maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Nah, itu dalam memahami hadis itu memang dianggap sebagai hadis yang paling sahih. Jadi berarti kalau kita mau rutin di dalam maupun di luar bulan Ramadan tahajud sak witirnya, nah itu 11. Tahajud sak witirnya 11. Cuman jangan salah, ini kan istilahnya hadis yang paling sahih. Jadi kalau pakai pendekatan tarjih itu yang paling sahih. Tapi bukan berarti yang lain nggak sahih. Karena Nabi itu pernah sholat bukan pernah rutinnya Nabi itu sebelum sholat tahajud itu sholat pemanasan dulu, namanya sholat pembukaan 2 rakaat. Sholat pembukaan, sholat istiftah namanya. Sholat pembukaan itu 2 rakaat. Nah itu kalau kita kaitkan dengan jumlahnya berarti Nabi itu rata-rata bukan 11 berarti 13 itu. Kalau merujuk pada itu. Terus pernah Nabi itu sholat witirnya saja itu 1 pernah, 3 pernah, 5 pernah, 7 pernah, 9 pernah. Witirnya saja. Berarti Nabi pernah lebih dari 11. Satu salam. Kenapa? Satu salam. Jadi 3 1 salam, kemudian 5 1 salam, 9 1 salam semua. 1 salam. Cuman sebelum tahiyat akhir Nabi duduk istirahat. Bukan tahiyat awal, bukan duduk istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Terus ini Pak. Nggih. Kalau kita kan suka khawatir ya, kalau sudah biasakan sesudah isya itu kan kita witir ya, itu sudah rakaat. Soalnya kan kalau di sini kita kan witir sekarang lain suka lainnya dapatnya cuma dikit. Alhamdulillah. Khawatir terus subuh gitu. Nggih. Terus mengenai pembukaannya itu Pak, pembukaan yang malam itu lain sholat malam itu. Kalau yang 2 rakaat dulu itu kan sholat tobat. Enggak ada masalah. Itu sholat pemanasan yang pertama. 2 rakaat ringan. Terus kan banyak bacaan yang biasa di Justru ada yang mengatakan untuk sholat yang pertama itu nggak pakai surah selain Al-Fatihah, karena itu ringan sekali untuk pemanasan aja. 2 rakaat yang ringan itu sholat pembukaan. Boleh sholat taubat boleh, pakai surah yang pendek-pendek juga boleh, bebas, nggak ada ketentuan khusus yang saya tahu. Itu namanya sholat pembukaan, pemanasan 2 rakaat. Nonton ya? Terus yang itu tadi Pak, yang witirnya bisa. Nabi memuji para sahabat yang di awal malam sholat malamnya dengan pujian kamu orang yang berhati-hati. Terus kepada yang sholat witirnya di akhir malam, Nabi memuji kamu adalah orang yang kuat. Jadi ada 2 orang sahabat kebiasaan sebelum tidur witir.
Yang satu kebiasaannya witir di akhir malam. Kepada yang sebelum tidur witir, Nabi memuji apa tadi? Kamu adalah orang yang berhati-hati. Kepada yang di sholat witirnya di akhir malam, Nabi memuji apa? Kamu adalah orang yang kuat. Dua-duanya dipuji oleh Nabi. Monggo, silakan dengan motivasinya masing-masing. Nggih. Wallahu a'lam. Kalau Nabi sendiri, Nabi kata para istrinya cerita, Nabi kalau merasa nanti malam tidak akan bisa bangun, Nabi biasanya mengerjakan witir sebelum tidur. Tapi kalau Nabi yakin bisa bangun, Nabi sholat witirnya di akhir malam. Ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.